Assalamualaikum. Eh, tanggal 2 tanggal berapa nih ya? Hari ini tanggal 5 Juli. Tanggal 5. Di tanggal 5 ini tuh dibaca tuh lonjakan kasus belum terkendali. Jadi teman-teman yang baik, yang budiman, itu per hari ini pun sebetulnya seluruh dunia udah 11 juta. 11 juta yang terinfeksi. Di Indonesia udah 62 ribuan. Walau yang sembuh alhamdulillah 28 ribu gitu kan. Terus naik terus yang sembuh, yang meninggal 3 ribuan. Itu yang meninggal di bawah 5% lah, menuju di bawah 5%. Mudah-mudahan makin sedikit yang meninggal, banyak yang sembuh gitu kan. Tapi seluruh dunia mengingatkan bahwa yang paling bahaya itu karena kalau dilihat komposisinya 45% sembuh, 5% atau ke bawah itu meninggal per hari ini gitu kan, per situasi sekarang. 55% itu di rumah sakit. Nah, di 55% ini menyangkut jumlah tempat tidur, jumlah dokter, jumlah obat-obatan dan alat kesehatan. Di media hari ini tertulis lagi gitu kan, bahwa di Ambon tuh banyak yang sembuh setelah minum herbalnya Pak Sukardi gitu kan, Pak Suradi gitu kan. Tetapi mulai banyak yang ribut katanya kenapa, termasuk yang Kementerian Pertanian itu kan dibilang itu jimat gitu kan. Bukan herbal itu mah, kalau dikalungin jimat katanya kan. Tapi saya selalu pengen ngingetin lagi gitu kan. Dulu di zaman Pak SBY itu bensin itu mau diganti sama air, gagal. Nah, kalau dilihat itu bukan karena proses bensin tidak mungkin jadi bahan bakar gitu, kalau dengan mekanisme dan teori tertentu terjadi di mana air itu bisa pecah jadi oksigen dan hidrogen gitu kan, karena menimbulkan energi yang besar. Tetapi selalu saya ingatkan bahwa pada kenyataannya industri-industri yang mengeluarkan bensin, solar, dan bahan bakar lainnya dari perut bumi itu pasti sangat terganggu. Nah, kejadian seperti ini sebetulnya juga nggak usah aneh gitu kan. Itu terjadi juga di penemu mobil listrik di Indonesia kan, dipenjarain tuh, apapun ceritanya gitu kan. Tapi ketika ada bahan bakar alternatif atau industri yang lain berganti gitu kan, resikonya besar sekali. Nah, sekarang ini kalau kita bicara COVID gitu kan, ini juga sama, ada industri farmasi, industri alat kesehatan dan lain-lain lah di seluruh dunia, dan itu besar sekali gitu kan, sehingga di negara besar pun itu terbelah gitu kan, belah antara berbagai industri itu kemana saja mereka mendukung dalam konteks partai dan presiden gitu kan. Nah, kembali ke yang di Indonesia ini gitu kan, mari balik lagi kita fokus. Apa yang harus kita fokus? Dua, kesehatan, yang kedua perekonomian. Nah, untuk gugus tugas kesehatan nih sekarang udah ada gitu kan. Walaupun ini naik, tetapi ketika ini bisa dikendalikan, kemudian juga tidak akan pernah terjadi jumlah kapasitas yang sakit dibanding pengobatan dan rumah sakit. Nah, insya Allah tetap terjaga gitu kan. Tapi di satu sisi lagi juga sekarang itu terjaga karena masyarakat terbagi dengan bantuan sosial dan lain-lain gitu kan, tertolong lah. Tapi ini beberapa bulan ke depan, beberapa tahun gitu kan. Nah, orang bilang bahwa kalau COVID itu bisa jadi seperti AIDS gitu kan. Kalau AIDS kan ada prosesnya, kalau COVID ini kayak santet gitu kan. Maksudnya kayak santet tuh nggak ngapa-ngapain, nggak tahu, nggak apa, tidak bikin salah gitu kan, jalan-jalan biasa. Tapi bisa kena gitu kan. Jadi ini rada beda nih. Kalau AIDS kan harus bersentuhan,
harus ada proses yang signifikan yang diingat sama orang itu gitu kan. Tapi kalau COVID ini kan tidak gitu kan. Jadi maksudnya eh, dengan situasi yang seperti ini gitu kan, mari kita makin hati-hati dan makin fokus untuk tetap rajin cuci tangan, kalau di luar pakai masker, nggak masuk ke kerumunan gitu kan, terus jaga imunitas kita supaya sehat gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Itu penting dilakukan oleh kita bersama gitu kan, supaya kembali ke yang tadi, penyebarannya ini jangan makin banyak gitu kan, penyebaran tadi itu, supaya kapasitas rumah sakitnya tuh tetap terjaga supaya bisa tetap nyembuhin. Kalau kita lihat di 4 terbesar itu yang kena USA, kemudian Brazil, kemudian Rusia dan India. Nah, itu makin hari itu makin terlihat bahayanya. Kemudian di sisi lain, pembiayaan untuk COVID ini juga mahal banget gitu kalau dilihat kan di berbagai negara kan. Di Amerika bisa kalau yang parah sampai 500 juta gitu kan, di Korea bisa 200 jutaan, kemudian yang ringan bisa di bawah itu, tapi mahal sekali. Jadi sembuh itu jauh lebih baik gitu kan. Dan dunia sekarang bisa jadi fokusnya adalah menjaga supaya ini tidak makin menular gitu kan, dan tidak makin banyak yang jadi korban. Nah, kembali ke situasi seperti ini gitu kan, Indonesia sungguh segera perlu, ini berulang-ulang saya menyampaikan, ini gugus tugas untuk penyelesaian atau mencari solusi di bidang ekonomi gitu kan. Jadi ini dua yang paling kalau untuk kehidupan yang paling mendesak, ini dua nih. Kalau untuk kesehatan dijalankan, dijaga ini segala macam sampai obat-obatnya. Tetapi kalau misalnya bisa obat kemudian banyak sembuh, justru ini bisa mendatangkan devisa, menarik seluruh dunia ke Indonesia. Nah, di sisi yang lain ada bahaya yang lain gitu kan, karena kalau ini ternyata ambruk, keburu nggak makan, rame-rame pada frustasi, kemudian kelaparan, itu pasti chaos. Nah, itu yang tidak boleh terjadi ya, sehingga pemulihan ekonomi, petani tetap harus menanam, harus sampai ke ke kota, harga tetap tidak boleh naik, harus dijaga gitu kan. Nah, dan harga tidak boleh naik, harus dijaga tuh. Contoh ketika saya misalnya bolak-balik belanja di Alfamidi gitu kan, karena dekat rumah tuh itu, ditanya ada gula nggak? Gula nggak ada pak. Tapi harganya berapa? Saya bilang 12.500. Begitu juga ketika saya ke Indomaret misalnya ditanya ada gula nggak? Gula harganya 12.500 pak. Sama dengan tadi di Alfamidi 12.500, tapi nggak ada barangnya. Nah, di luar ketika itu sempat sampai 18.000 atau lebih dari situ. Nah, tetapi harga itu dijaga. Nah, kembali ke cerita krisis ini harga nih perlu dijaga, jangan sampai naik, kemudian juga jangan sampai ambruk. Misalnya cabai sekarang harganya sampai 3.000, 4.000, padahal pernah sampai 100.000 bahkan di atas itu. Nah, ini harus dijaga di titik tertentu nih, harganya nggak boleh ambruk, tidak boleh juga terlalu melesat. Kenapa? Kalau ambruk nggak nanem, nggak bisa lagi berproduksi karena modalnya nggak cukup. Kalau terlalu melambung itu bahaya, bisa inflasi, orang lagi sulit begini nggak ada duit gitu kan. Nah, ini penting banget gitu sekali lagi untuk dijaga gitu oleh gugus tugas yang ekonomi ini gitu kan. Nah, kemudian juga bagus ada contoh dari Menko Perekonomian misalnya kan, Dr. Muhammad Insinyur Rudi Bun mengadakan webinar untuk usaha kecil menengah gitu kan. Karena saya diingatkan juga oleh salah satu ketua di Kadin, sahabat saya gitu kan, Bapak Chandra Tirtawijaya, yang menyampaikan bahwa 70% UMKM itu sekarang mengalami kesulitan gitu kan. Nah, dengan ini dijalankan gitu kan, itu mudah-mudahan bisa jalan. Tapi ini penting untuk disinergikan oleh semua pihak sehingga dunia usaha ini tidak boleh ambruk gitu kan. Nah, tetapi kembali lagi, usaha-usaha mana yang sangat strategis oleh pemerintah harus diamanin segera gitu kan. Sementara yang lain-lain kan juga perlu diperhatikan, juga perlu diatur gitu kan, sehingga kehidupan ini tetap berjalan. Nah, oleh karena itu, karena 6 bulan udah kejadian seperti ini, maksud saya udah di bulan ke-7 bukan 6 bulan, karena di Indonesia itu mulai dari Maret gitu kan, Maret, April, Mei, Juni, sekarang udah Juli, hampir 5 bulan. Nah,
apa yang perlu dibayangkan. Nah, dengan kondisi seperti ini, marilah kita membayangkan paling tidak 1 tahun atau 2 tahun bagaimana dengan situasi seperti ini. Nah, tentu seluruh anggaran pembelanjaan negara itu perlu diatur. Kemudian juga dengan kondisi ini seluruh pendapatan pajak, PBB, dan lain-lain tentu perlu diatur juga, di reschedule, di apa segala macam lah. Tetapi kembali lagi, marilah hari-hari ini kita berjaganya adalah kehidupan tetap bisa terjaga, kesehatan tetap bisa diusahakan lebih baik. Nah, dengan fokus seperti itu gitu kan, semoga dua hal ini tertangani gitu kan dengan lebih baik, makin baik, dan ujungnya kita bisa selamat. Malahan ketika tadi yang disampaikan Pertanian, kemudian juga yang disampaikan di Ambon tadi itu yang di media massa ternyata bisa sembuh dengan herbal alternatif, itu digalakan. Kemudian juga rumah sakit dijaga. Mudah-mudahan justru seluruh dunia datang ke Indonesia berobat. Kalau seluruh dunia datang ke Indonesia berobat, kemudian juga obat buatan Indonesia yang dipakai gitu kan, Indonesia malahan bisa jadi maju. Tetapi majunya itu karena hal yang baik, bukan menyusahkan orang, bukan yang lain-lain. Nah, itu yang perlu segera dan sangat penting gitu kan dilakukan oleh pemerintahan hari-hari ini. Kita dukung banget kita. Nah, di sisi yang lain teman-teman gitu kan. Nah, ini nih bahaya banget nih tuh ya. Dinasti politik dan korupsi. Nah, yang gak selesai-selesai. Ini bahaya banget gitu kan. Saya dengan teman-teman di Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi juga nggak bosan-bosan ngingetin ini gitu kan, bahwa abuse of power itu hampir pasti akan membuka peluang atau mendorong korupsi. Kejadian yang barusan dikasih lihat itu di Kalimantan Timur, di Kutai gitu kan, itu sebenarnya kalau dilihat sederhana banget. Mulai kejadiannya tahun 2014, sekarang ketangkepnya gitu kan. Jadi suaminya di eksekutif, istrinya di legislatif gitu. Nah, dia terkesan seperti itu menurut koran gitu kan, kena lah gitu kan. Nah, tetapi kembali lagi saudara-saudara yang saya hormati, yang saya cintai, korupsi itu adalah sumber bobolnya keuangan negara yang sungguh luar biasa. Dan ini bahaya nanti kalau misalnya jembatan dimainin, gedung dimainin gitu kan, maksudnya dimainin speknya dan yang lain-lain, apalagi lagi covid begini ratusan triliun ngalir gitu kan, kemudian dibelok-belokin. Aduh, ngeri banget itu. Mungkin karena ini juga Pak Jokowi marah gitu kan, di samping di satu sisi dokter dan paramedik intensifnya belum nyampe gitu kan, mungkin itu gitu kan. Tapi intinya adalah korupsi itu jelas sungguh sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu makanya rangkap jabatan, kemudian juga dipisahin penegak hukum, aparat keamanan negara, jangan masuk-masuk ke tempat-tempat yang lain itu. Karena kalau campur baur tumpang tindih itu pasti nanti jadi susah gitu kan. Jadi nanti objektivitasnya jadi susah. Kenapa? Karena begitu harus ditegakkan hukumnya ternyata ada kawannya di situ. Ketika aparat keamanan negara harus bertindak ternyata ada temannya di situ. Jadi atau kebalikannya, misalnya yang ini di tempat-tempat yang lain dia bisa menggunakan aparat keamanan negara gitu kan, dan aparat pertahanan negara. Nah, jadi pentingnya hal-hal dipisahin itu secara baik dan benar sesuai dengan yang pernah disampaikan di awal-awal reformasi, rangkap jabatan, kemudian juga soal dui fungsi itu gitu kan. Itu di situ gitu kan. Jadi kalau misalnya seperti Pak Wiranto gitu sekarang jadi Watrimpres, bagus, beliau udah pensiun gitu kan, udah menyelesaikan tugasnya. Juga untuk yang lain-lain lah. Nah, tetapi kalau untuk Kementerian Pertahanan dari tentara boleh aja gitu mau aktif juga ketika itu misalnya di situ gitu kan, karena berhubungan itu gitu kan. Tapi untuk yang lain-lain itu nah, atau misalnya untuk imigrasi yang tertentu butuh polisi gitu kan, karena misalnya untuk ngamanin daerah-daerah untuk tertentu gitu kan, ada hubungannya. Nah, itu bisa juga gitu kan. Tapi maksud saya jangan terus kemana-mana seakan-akan itu tidak berhubungan. Nah, soal korupsi ini
inilah mungkin yang disampaikan Pak Bagus Satrianto gitu kan, pentingnya Jenderal Tito Karnavian itu melihat gubernur dan bupati untuk mentertibkan supaya tidak terjadi abuse of power di daerah-daerah itu gitu kan, dengan membaca petanya di seluruh di Indonesia itu kan 34 gubernur, kemudian ada 515 bupati wali kota gitu kan. Ini dibaca kemudian diarahkan. Nah, inilah juga yang harus dijaga gitu kan, bukan hanya korupsi itu tetapi juga bisa korupsi kebijakan. Ketika ada rakyat meminta keadilan, rakyat sudah jelas-jelas itu haknya ke bupati dan wali kota maupun gubernur, kalau tidak ada intervensi dari Kementerian Dalam Negeri gitu misalnya kan, nah ini bisa jadi bupati dan gubernur juga wali kota itu mengabaikan rakyat aja karena rakyatnya kan nggak bisa apa-apa. Nah, pada tingkatan ini mohon gitu kan, jadi gubernur itu bisa intervensi ke wali kota dan bupati ketika ada haknya rakyat atau ketidakadilan itu dibiarkan. Begitu juga Kemendagri itu kan bisa melakukan intervensi ke bawah ketika itu di bawah itu ada ketidakadilan yang jelas-jelas dibiarkan oleh bupati wali kota maupun gubernur gitu kan, sehingga dengan seperti ini itu ada kepercayaan gitu kan. Kenapa? Saya ulang lagi, tadi saya sampaikan sekarang sudah bulan Juli. Dari bulan Maret itu apapun ceritanya, kondisi ini ekonomi menyurut, mengecil, dan jumlah yang sakit itu bukan makin sedikit, makin banyak. Yang kita bersyukur jumlah yang sembuhnya lebih cepat, lebih banyak. Itu yang kita syukuri. Tetapi jumlah yang meninggal juga terus bertambah. Yang paling bahaya dari cerita ini adalah jumlah biaya akibat pengobatan, pengurusan pandemi ini sungguh luar biasa. Begitu juga akibat biaya karena krisis ini ngunci pergerakan masyarakat dan lain-lain, sehingga untuk membiayai masyarakat itu adalah sungguh besar dan luar biasa. Membiayai ekonomi sungguh besar luar biasa. Nah, kalau kita mau bicara paling tidak 1 tahun ke depan dalam kondisi seperti ini, kita bermain di antara celah-celah supaya kita bisa keluar mencari celah dan selamat gitu kan dengan proses tadi gitu kan. Maka Pak Jokowi, Pak Maruf Amin yang terhormat, sekali lagi mohon maaf gitu kan, saya menyampaikan begini untuk menyemangati, memotivasi, sekaligus juga mengajak seluruh warga Indonesia untuk berdoa gitu kan, supaya semua yang diberikan amanah itu mulai dari presiden, para menteri, juga mohon maaf wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, para pejabat, semua yang memegang amanah itu pada sehat, tetap semangat, kemudian juga saling bekerja sama untuk mengeluarkan negeri ini dari krisis. Kenapa saya berulang-ulang seperti itu? Karena kalau kita jujur melihat ini sesungguhnya kita berjalan seluruh dunia itu menuju kepada krisis, bukan menuju kepada sebuah kegemilangan. Nah, tetapi karena saya meyakini bahwa di balik kesulitan itu ada peluang, di balik kesulitan itu ada hikmah, dan itu janji Allah, saya mengajak kita tetap semangat, kita tetap habis-habisan mencari peluang, mencari jalan supaya ketemu kemudahan dan hikmah tadi. Nah, yang saya sampaikan itu hikmah dan kesempatan itu kalau lihat pandemi ini adanya adalah di penyembuhan, di pencegahan, karena dunia di drive sekarang oleh itu gitu kan, oleh yang tadi. Nah, oleh karena itu kalau kita berpikir 1 tahun ke depan situasinya seperti ini, maka yang paling penting adalah saling percaya di antara apa yang ada di dalam Indonesia ini. Kemudian saling mendukung sesama anak negeri yang di dalam negeri maupun yang di seluruh dunia, bangsa Indonesia ini. Kemudian juga kita berkomunikasi dengan apa adanya, dengan realita yang saling memotivasi. Nah, oleh karena itu saya berulang-ulang menyampaikan ini supaya itu tumbuh dan menjadi besar. Nah, walaupun saya kira apa yang kita sampaikan di dalam negeri ini nggak usah pernah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Begini saja gitu kan. Tetapi seluruh dunia harus mengetahui bahwa Indonesia insya Allah akan lepas dari krisis ini. Sehingga perekonomian yang besar itu akan terjadi di negeri ini gitu kan, termasuk yang Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin akan rencanakan, misalnya pembangunan
ribuan hektar untuk pabrik gitu kan, sebagai ganti di berbagai negara lain untuk ke Indonesia gitu kan. Nah, dan itu bisa terjadi kalau di Indonesia sehat, Pak. Tetapi ini adalah, mohon maaf juga, kalau ini disediakan tanahnya oleh negara, tanah negara, itu benar Bapak, dihitung yang paling penting jangan sampai kemudian ke depan itu ketika pabriknya berjalan di situ, masyarakat kita tidak bekerja, pajak tidak masuk, raw materialnya tidak dari sini, makanan pun tidak di sini, itu jangan. Tetapi semuanya itu harus di sini. Tetapi benar pilihannya, pendapatnya Pak Jokowi dan keputusannya bahwa itu harus kompetitif sehingga seluruh dunia akan masuk ke Indonesia untuk membuat industri, tentunya industri yang bersih, yang tidak merusak lingkungan, yang membuat orang kita bisa bekerja, bisa jualan makanan, bisa membangun apartemen, bisa membangun tempat-tempat, dan itu tumbuh. Nah, paling baik Pak, itu jangan di kota besar, dan kalau di Batang atau tempat tertentu yang bisa tumbuh nanti di situ, itu luar biasa Pak, itu top banget Pak. Nah, saya kira itu perlu didukung. Nah, oleh karena itu marilah kita berbicara ke seluruh dunia, dan kita punya kepercayaan diri tentu dengan doa bahwa kita adalah bangsa yang kompak menyelesaikan semua persoalan ini, sehingga seluruh dunia itu akan datang ke sini memulai kehidupan yang sehat di sini. Nah, insya Allah jika itu terjadi, karena kita bergotong royong dan berusaha menumbuhkan hal-hal yang bisa menyembuhkan, termasuk juga obat-obat tradisional tadi, tidak usah pakai ribut-ribut, tidak usah pakai berdebat-berdebat. Kalau bisa nyembuh, sembuhin saja, dan pimpin terus semua masyarakat ini gitu kan dalam konteks positif, sehingga insya Allah kita akan keluar dari krisis ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi, untuk seluruh bangsa itu nggak ada gunanya jegal-menjegal. Sekarang itu bukan fokus ribut politik. Sekarang itu marilah kita fokus di kesehatan dan di perekonomian. Walau benar seperti yang disampaikan Pak Marwan Batubara gitu kan, dan teman-temannya, jangan sampailah undang-undang mineral gitu kan, itu hanya untuk segelintir orang lagi. Itu benar sekali. Begitu juga peringatan-peringatan yang disampaikan gitu kan, abuse of power, korupsi itu terus makin besar. Itu benar, jangan biarkan juga carut-marut di bidang hukum itu terus terjadi gitu kan. Jadi akhir kata saya sampaikan, semangat terus Indonesia. Mari kita terus berdoa gitu kan. Mari kita terus berusaha, dan ujungnya setelah berdoa, kreatif berusaha, janji Allah itu sholat dan sabar yang akan menyelamatkan bangsa ini. Maksudnya untuk agama yang lain juga sama seperti itu, karena saya ulang lagi, negara ini adalah umatnya beragama, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dalam kebijakan, pembicaraan, keputusan, unsur ketuhanan yang Maha Esa ini di turunannya itu harus ada. Kemudian kemanusiaan yang adil beradab. Kita harus mengembangkan kemanusiaan dalam kehidupan apapun yang beradab. Kemudian 3, marilah kita mempersatukan dunia sambil kita mempersatukan Indonesia, dan sekaligus juga mempersatukan umat manusia di dunia supaya bisa sehat, kemudian bisa damai. Kemudian yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sehingga kita selalu mengedepankan itu adalah dengan diskusi, silaturahmi, dan perwakilan itu hikmah kebijaksanaan. Termasuk juga soal hikmah kebijaksanaan ini kaitannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, menjaga perdamaian dunia, ikut. Nah, kita menyuarakan supaya dunia ini damai. Dan terakhir yang paling fokus penting itu untuk negeri ini adalah kita menciptakan, memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena yang paling ke depan di soal perampasan tanah ini salah satunya Robert Sujasmin, semoga seluruh pemerintahan di Indonesia memperhatikan, karena Robert sudah 30 tahun disengsarakan, semoga dia segera mendapat keadilan yang dia memang berhak gitu kan, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu diawali dengan cerita Robert ini bisa terjadi dan terwujud. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.